Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 851. Harvey York tersenyum tipis. Dia acuh tak acuh tentang kebencian Queen Zimmer terhadapnya. Kepercayaan diri Queen Zimmer datang dari penampilannya yang biasa-biasa saja. Sayang sekali dia hanya sedikit cantik. Kecantikannya tidak bisa dibandingkan dengan Mandy, yang akan merobohkan bangunan. Bagi orang kaya, wanita seperti Queen Zimmer paling banyak akan menjadi mainan bagi mereka. Dia hanya bisa bermimpi menikah dengan keluarga kaya paling banyak. Di Hong Kong, angin laut dari pelabuhan Victoria bertiup ke arah puncak Gunung Taiping. Gunung yang hanya bisa ditinggali oleh orang kaya tidak pernah ditiup angin selama bertahun-tahun. Villa teratas di puncak Gunung Taiping dianggap sebagai puncak gunung itu sendiri. Villa itu mampu mengabaikan keseluruhan Hong Kong seolah-olah memiliki kendali atas keluarga yang tinggal di dalamnya. Pada kenyataannya, keluarga Leo memang memiliki hak untuk melakukannya. Sebagai salah satu dari 4 keluarga teratas di Hong Kong, kekuatan keluarga Leo akan jauh melampaui imajinasi orang biasa. Orang-orang di Hong Kong tahu bahwa 60% dari semua saham milik 4 keluarga teratas. Dan dalam 4 keluarga teratas, keluarga Leo menempati sekitar 20% saham. Selain itu, keluarga Leo memiliki cukup banyak properti di negara Amerika, Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, dan banyak negara lainnya. Menyebut keluarga Leo sebagai keluarga papan atas di Hong Kong hanyalah pernyataan yang meremehkan. Tetapi villa teratas yang dijaga ketat di puncak Gunung Taiping telah mengalami gangguan hari itu. Seorang pria tua seperti bijak diminta untuk keluar dari kamar paling luas di villa. Alan Leo adalah patriark keluarga Leo di Hong Kong. Orang yang sama yang mendirikan Hong Kong sendiri. Jari-jari pria itu gemetar ketika dia melihat siluet seseorang berjalan ke arahnya. Bajingan. Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Ayah, sudah puluhan tahun. Aku masih tidak percaya kamu mengingatku setelah sekian lama. Aku sangat tersentuh. Melissa Leo berjalan perlahan dengan tongkatnya. Sikapnya sama megahnya dengan burung phoenix. Kemari. Keluarkan bajingan ini dari sini. Alan Leo berteriak marah. Tapi itu sunyi senyap di mana-mana. Semua pengawal keluarga Leo yang seharusnya melindunginya dengan cara apapun berdiri diam dengan tangan di samping. Mereka tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka saat tatapan mereka mendarat di Melissa Leo. Dia kemudian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Sekarang aku kembali, aku mengendalikan semua yang dimiliki Leo. Jika kamu masih tahu bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana, kamu seharusnya bisa menjalani hari-hari terakhirmu dengan bahagia. Ih, kau bahkan tidak cocok untuk memerintah. Tunggu sampai cucuku kembali. Dia akan membuatmu seperti mati. Dia satu-satunya penerus yang akan aku terima untuk keluarga Leo. Seru Alan Leo. Maksudmu, dia. Pada saat itu, Queenie York tersenyum manis sambil berdiri di sampingnya dan dengan santai bertepuk tangan. Seorang pria berusia 40-an yang mengenakan setelan jas diminta untuk maju ke depan. Wajahnya penuh kekaguman, disertai ketakutan yang luar biasa ketika dia menatap Queenie York. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke arah Melissa Leo, dia hanya bisa menggigil ketakutan. Detik berikutnya, suara lututnya membentur lantai bisa terdengar. Chris. Alan Leo meneriakkan namanya. Dia mempercayakan semua harapan dan impiannya kepada cucu sulungnya, tetapi dia berlutut di depan Melissa Leo seolah-olah dia adalah anjingnya. Ini penerus keluarga Leo selanjutnya. Apakah dia bahkan layak? Dia tersenyum tipis mengejek. Aku sudah memberitahumu, orang tua. Keluarga Leo adalah milikku. Karena kamu tidak akan memberikannya kepadaku, aku harus mengklaimnya sendiri hari ini. Itu karena hanya aku yang mampu memimpin keluarga menuju puncak Hong Kong. Pada saat berikutnya, yang lain dalam keluarga semua mengunci mata. Seseorang maju dari kerumunan dan kemudian membungkuk. Semua memuji ibu pemimpin.
Bab 852. Semua memuji ibu pemimpin. Seiring dengan suara sorakan, transfer kekuasaan keluarga Leo berhasil. Melissa Leo telah merencanakan ini untuk 10 keseluruhan. Dia memiliki kekuatan yang mirip dengan guntur yang menggelegar ketika dia kembali untuk merebut kembali otoritas keluarga Leo. Di villa teratas di puncak Gunung Taiping, Quinton York melihat telapak tangan kirinya, bintik-bintik di telapak tangannya tampak seperti berubah. Dia secara naluriah meletakkan telapak tangannya ketika Melissa Leo berjalan di belakangnya. Memiliki ambisi bukanlah hal yang buruk, tetapi hanya dengan ambisi dan tanpa perencanaan, tanpa metode untuk mencapai kemenangan yang menentukan, ambisi itu hanya akan membakarmu dalam jangka panjang. Melissa Leo memandang pelabuhan Victoria dari jauh saat dia berbicara dengan fasih. Quinton York menunjukkan sedikit kebingungan, lalu segera membungkuk. Semua yang aku miliki saat ini diberikan kepadaku olehmu. Aku tidak akan pernah berani menyebutkan ambisi di depanmu. Melissa Leo tersenyum dan dengan tenang menjawab. Di matamu, apakah menurutmu upaya hari ini berhasil? Memperoleh semua otoritas Leo dengan kekuatan seperti guntur yang menggelegar, itu adalah kesuksesan alami. Jawab Quinton York dengan hormat. Itu benar, kita dapat mengambil kendali bahkan ketika keluarga Leo merumuskan rencana untuk melawan kita. Bagaimana kita bisa kehilangan kendali atas kota kecil seperti Bakut? Sepertinya dia tertawa getir setelah pidatonya. Ekspresi Quinton tidak berubah, tapi keringat dingin mulai menetes di punggungnya. Dia hanya memiliki kata-kata untuk diucapkan pada saat itu. Melissa Leo berkata dengan tenang. Beri tahu Stephen bahwa kesabaranku terbatas. Jika dia tidak menyelesaikan semua tugasnya di Bakut ketika aku selesai dengan urusanku di Hong Kong, aku tidak keberatan kehilangan orang lain dari 4 penguasa York. Tentu saja. Quinton mengangguk kecil. Nenek York, mungkin aku harus pergi sendiri. Apapun yang kamu suka. Kekayaan dan otoritas Leo berada di bawah kendalimu, tapi ingat, jangan uji kesabaranku. Melissa Leo kemudian pergi setelah pidatonya. Setelah siluetnya hilang dari pandangan, Quinton York akhirnya menghela napas lega setelah beberapa lama menegangkan tubuhnya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pelabuhan Victoria segera setelah itu dan berkata, "Keluarlah." Siluet yang sangat indah muncul entah dari mana. Queenie York bersandar pada pegangan tangan di atap dan tersenyum tipis. Quinton, apakah kamu ingin kembali ke Bakut? Menurut berita yang aku terima, pria itu telah berhasil mengintegrasikan semua aset York. Apakah kamu tidak jatuh tepat ke dalam perangkapnya jika kamu kembali sekarang? Quinton menghela napas lagi. Apakah aku punya pilihan lain? Nenek York hanya gagal 2 kali sepanjang hidupnya, pertama kali dengan keluarga Leo di Hong Kong, dan yang kedua adalah keluarga York di Southlight. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kendali atas Leo, apakah dia masih akan duduk dan menonton saat York jatuh ke tangan Harvey sekali lagi? Tapi kamu mungkin bukan lawannya jika kamu pergi sekarang, bahkan jika kamu membawa Leo bersamamu. Queenie beralasan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kata Quinton dengan tenang. Sejak nenek York masuk ke dalam keluarga York sudah tidak bernama York. Dan karena Harvey ingin menjadi Prince York, maka beberapa hal ditakdirkan untuk terjadi. Dia bisa memimpin keluarga York untuk bangkit sekali lagi. Atau dia bisa membawa keluarga York ke reruntuhan. Dia dan aku hanyalah pion, kami tidak punya pilihan selain memainkan gerakan pemain yang sebenarnya. Quinton berbalik dan pergi setelah pidatonya. Queenie tersenyum sambil melihat siluetnya. Ambisi. Dia juga melihat ambisi pantang menyerah yang sama di Quinton. Sebagai seorang York sendiri, bagaimana dia mau tinggal di bawah yang lain? Bab 853. Di Bakut. Keesokan harinya, kakek Zimmer, Zack Zimmer, dan Queen Zimmer semua muncul di Gardens Residence. Mereka semua memegang akta properti, perhiasan dalam jumlah besar, dan banyak uang tunai, di antara barang-barang lainnya. Barang-barang itu akan diserahkan kepada Mandy Zimmer. Hanya dengan melihat pemandangan itu, Queen dipenuhi dengan kebencian.
Semua ini seharusnya menjadi miliknya, tetapi semuanya akan segera menjadi milik Mandy. Dia kesal. Di sisi lain, Zack berkata dengan tegas. Kakek, kita menjual semua properti yang kita miliki, tetapi itu masih belum cukup. Menjual mobil dan rumah dalam waktu singkat hanya mungkin dijual dengan harga murah. Itu masih belum cukup untuk mengumpulkan jumlah yang mereka habiskan bahkan dengan tabungan dan harta benda mereka. Kakek Zimmer tampak seperti dia telah tumbuh 10 tahun lebih tua. Dia menghela nafas. Kita masih harus datang ke sini. Kita hanya bisa berharap Mandy membantu kita mengarang kebenaran demi kami menjadi keluarga sebelumnya. Jika tidak, aku khawatir kita bahkan tidak akan memiliki kapasitas untuk mengemis makanan di jalanan. Queen tiba-tiba berkata, Kakek, mengapa kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Reinhardt? Saat ini, kita bisa mengambil uang dan perhiasan itu dan meninggalkan Bakwood. Siapa yang bisa menghentikan kita? Meskipun kita tidak bisa membawa orang lain, keluarga Zimmer tidak akan jatuh jika kita bertiga pergi sekarang. Kita bisa mencari tempat baru untuk bangkit sekali lagi dengan uang ini. Zack sedikit membeku setelah mendengar argumen Queen, lalu juga ikut campur dalam percakapan itu. Kakek, ini mungkin ide terbaik. Balas dendam paling baik disajikan dingin. Kita bisa pergi sekarang dan kita bisa kembali untuk membalas dendam saat kita kaya raya. Keduanya cukup naif untuk berpikir bahwa mereka bisa mengambil uang itu dan pergi. Apakah mereka tidak menyadari bahwa keluarga telah diawasi sejak kemarin? Jika keluarga Zimmer melakukan sesuatu yang tidak biasa, mereka tidak akan berdiri di sini saat ini. Bahkan jika mereka berhasil mengambil uang dan pergi, kakek Zimmer tidak berpikir mereka akan memiliki akhir yang baik. Keduanya bahkan mampu menjual anggota keluarga lainnya tanpa ragu-ragu, lalu membuat diri mereka terbunuh saat dalam pelarian. Seberapa sederhana itu? Satu orang kurang untuk membagi uang. Meskipun kakek Zimmer tidak terlalu cakap, dia memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang sisi bisnis dunia. Dia masih memiliki pengetahuan umum. Dia berjalan ke arah Queen dan menamparkan wajahnya. Sebelum Zack Zimmer sempat bereaksi, dia juga memberikan pukulan backhand di wajahnya. Zack, Queen. Aku memperingatkan kalian berdua. Hal-hal telah meningkat ke titik ini. Berhentilah memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Tujuan hari ini jelas, dan itu untuk memastikan Mandy membantu kami mengarang cerita tentang hadiah. Jika tidak, maka kita akan pergi dan mengemis makanan di jalanan. Adapun untuk mengambil uang dan pergi. Bahkan tidak memikirkannya. Ekspresi Zack dan Queen gelap gulita saat mereka mendengar pidato kakek Zimmer. Mereka telah mengalami cukup banyak ejekan pada hari sebelumnya dan kemudian mereka harus menghormati Mandy Zimmer hari ini. Mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Tetapi di depan Zimmer yang kuat, mereka tidak akan berani berbicara kembali. Maafkan kami, kakek. Ini semua salah kami. Zack dan Queen menundukkan kepala, tetapi mata mereka tidak bisa menyembunyikan kebencian mereka. Kakek Zimmer menghela nafas lega setelah melihat keduanya menyerah. Aku tahu bahwa aku telah membuat kalian melalui banyak hal, tetapi jangan lupa, Zimmer masih memiliki 49% saham perusahaan. Kita masih memiliki harapan jika kita bisa bertahan hari ini. Bab 854. Di atap Gardens Residence. Simon Zimmer dan Lillian Yates sudah menunggu dengan cemas di aula. Seolah-olah hadiah itu milik mereka. Segera setelah bel pintu berbunyi, Lillian bahkan tidak bermalas-malasan dan segera bergegas menuju pintu. Seolah-olah hadiah itu akan tiba-tiba terbang jika dia berjalan lebih lambat. Simon, Lillian. Kakek Zimmer menyilangkan tangannya dan masuk ke pintu dengan hangat. Dia telah menjadi bagian dari keluarga Zimmer selama sebagian besar hidupnya. Bagaimanapun, Simon dan Lillian secara tidak sadar takut padanya karena itu. Mereka berdua menghentikan gerakan mereka ketika mereka melihat sosoknya. Simon, di mana Mandy? Kakek Zimmer bertanya dengan tenang setelah melihat keduanya membeku. Lillian kembali sadar setelah mendengar pertanyaannya.
Tatapannya kemudian beralih ke barang-barang yang ada di tangan Queen Zimmer dan Zack Zimmer. Matanya menyala segera setelah itu. Mandy pergi ke kantor. Kamu bisa menyerahkan barang-barang itu kepadaku. Lilian bahkan tidak memberi yang lain waktu untuk angkat bicara. Dia segera mengulurkan tangannya untuk mengambil barang-barang itu. Zack dan Queen masih tidak tahan untuk melepaskan barang-barang itu. Mereka memegangnya erat-erat pada saat itu. Apa yang kalian berdua lakukan? Benda-benda itu adalah hadiah untuk Mandy dari Prince York sendiri. Kalian harus ingat apa yang dikatakan Tuan Raikan. Seru Lilian sambil memelototi kedua bersaudara itu. Wajah Zack dan Queen Zimmer sangat menyedihkan, tapi tetap saja, mereka tidak mau melepaskan barang-barang itu. Masuk, biar aku periksa apakah nomornya benar, Tuan Rai. Bagaimanapun, mereka mengirim seseorang untuk memberi kami daftar hadiah. Jika jumlahnya salah, kami tidak akan mengakui hadiah ini. Lilian tidak sabar untuk meletakkan barang-barang di atas meja dan mulai memeriksanya. Hati kakek Zimmer dan yang lainnya berdetak kencang setelah mendengar apa yang dikatakan Lilian. Mereka tidak menyangka bahwa Reinhardt akan mengirimkan daftar hadiah. Dan kekayaan yang mereka kumpulkan sekarang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan setengah dari sebelumnya. Harvey York baru saja bangun dari kamar saat itu. Dia mengangguk sebagai semacam salam ketika dia melihat ketiganya. Kakek Zimmer dan yang lainnya merasa ingin mengertakkan gigi setelah melihatnya. Di mata mereka, dialah yang menyebabkan keluarga Zimmer berantakan sampai saat ini. Tanpa Harvey, mereka masih bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir. Kakek Zimmer memelototi Zack. Dia langsung mengerti, lalu menatap Harvey dan berkata dengan nada menghina. Sepertinya seseorang itu wajar untuk disimpan. Istrinya sudah pergi bekerja sementara dia baru saja bangun. Kenapa aku tidak seberuntung ini? Harvey secara alami tahu bahwa Zack memprovokasi dia, tetapi dia sudah kebal terhadap kata-kata seperti itu. Dia kemudian tersenyum dan menjawab. Aturan pertama untuk menjadi pandai dalam hal ini adalah kau harus tampan. Seseorang mungkin ingin mempertahankanmu jika memang begitu. Sayang sekali bahwa beberapa persyaratan wajib ada di sana. Aku khawatir kau tidak akan pernah mendapatkan pengalaman disimpan. Zack mendidih karena marah. Dia selalu menganggap dirinya tampan dan canggih, tetapi Harvey menyiratkan sebaliknya. Zack tidak bisa menahan keinginannya untuk memukul wajahnya dengan palu setelah diejek oleh menantu yang menumpang. Harvey, aku tahu kau sudah tidak tahu malu, tapi ketidaktahuanmu benar-benar telah membuka mataku hari ini. Kau bahkan tidak mampu melakukan apapun sebagai seorang pria. Beraninya kau bertindak tinggi dan perkasa di depanku. Ucap Zack dingin. Baiklah kalau begitu, jika kau mampu, jangan coba-coba memohon belas kasihanku nanti. Istriku mengatakan bahwa aku akan bertanggung jawab atas urusan hari ini. Bab 855. Wajah Zack Zimmer telah kehilangan semua warna setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey York. Di sisi lain, wajah kakek Zimmer telah berubah menjadi gelap seperti malam. Mereka semua tahu bahwa Mandy Zimmer sangat murah hati. Dia selalu memiliki lidah yang tajam dengan hati yang baik. Memohon di depannya biasanya akan sedikit banyak menguntungkan mereka. Tapi Harvey bertanggung jawab atas situasi di tempatnya hari itu. Apa yang akan mereka lakukan? Lilian, apakah keluargamu membiarkan menantu yang menumpang bertanggung jawab sekarang? Kakek Zimmer berdeham. Secara alami, dia ingin memprovokasi hubungan antara Lilian Yates dan Harvey York. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan situasi. Lilian tidak memiliki mood untuk memarahi Harvey bahkan pada saat itu. Dia benar-benar memeriksa perhiasan itu sekali, lalu melihat uang yang ada. Ekspresinya kemudian berubah. Patriark Zimmer, ini bukan jumlah yang tepat sekarang kan? Dibandingkan dengan daftar hadiah yang diberikan Tuan Rai kepada kami, tidak termasuk villa, kamu kehilangan setidaknya setengah dari uang dan perhiasan yang diharapkan. Tidak, aku tidak akan mengakui hadiah ini. Kamu harus mengumpulkan sisa hadiah juga. Lilian berkata dengan tangan bertolak pinggang. Di matanya, hadiah itu miliknya.
Siapapun yang mengambil sedikit pun akan merasakan murkanya. Wajah kakek Zimmer berubah menjadi lebih buruk. Dia tahu bahwa dia menyukai uang, tetapi dia tidak berpikir itu akan sejauh ini. Jika sebelumnya, dia masih bisa menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Tapi sekarang setelah dia memutuskan semua hubungan dengan Lilian dan keluarganya, dia tidak berpikir bahwa dia bisa menggunakan pengaruhnya untuk tujuan itu lagi. Kakek Zimmer mulai menyesal mendengarkan Zack dan Sean Zimmer sejak awal tentang mengusir Simon Zimmer dan keluarganya. Aman untuk mengatakan bahwa dia memintanya. Setelah beberapa lama, kakek Zimmer kemudian menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum hangat. Oh, Lilian. Bukannya kami tidak mau. Kami sudah menjual semua yang kami bisa dari Bakwood. Namun, itu masih belum cukup. Bisakah kamu membiarkan kami pergi demi kita menjadi keluarga sebelumnya? Kakek Zimmer memelototi Quinn dan Zack setelah dia selesai berbicara. Zack segera berjalan ke arah Lilian dan memegang tangannya. Bibi, bahkan jika kami melakukan kesalahan dan mengusir keluargamu, kita masih memiliki hubungan darah. Apakah kamu baik-baik saja dengan kami mengemis makanan di jalanan? Selain itu, jika kami berada di posisi itu, keluargamu juga akan malu. Quinn mulai menangis dengan indah. Paman, tolong kasihanilah kami. Kami benar-benar tidak bisa mendapatkan uang lagi. Lilian menatap mereka dengan wajah sedingin es. Dia masih ingat apa yang terjadi dengan jelas. Dia tidak akan menyerah semudah itu. Simon, di sisi lain, mulai sedikit berbelas kasih. Meskipun mereka diusir dari keluarga, kakek Zimmer masih ayahnya. Tetapi setelah melihat Lilian yang mengamuk karena marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa pada saat itu. Pada saat ini, Harvey York tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, kalian semua tidak harus seperti ini. Kalian juga bisa mengambil sebagian dari uang dan perhiasan ini." "Tidak. Aku tidak setuju." Lilian melompat marah ketika dia mendengar dia mengatakan itu. "Hak apa menantu yang menumpang sepertimu harus memutuskan hal-hal seperti ini?" Kakek Zimmer dan yang lainnya terkejut seolah-olah matahari terbit dari barat. Menantu yang menumpang berbicara untuk orang-orang itu. Bab 856. Harvey berbicara dengan tenang. "Bu, dengarkan sisa kata-kataku dulu." Mendengar kata-katanya, Lilian sedikit menenangkan dirinya. "Baik. Jika kau tidak memiliki alasan yang baik, aku tidak akan membiarkanmu tenang." Kakek Zimmer, Zack, dan Quinn bertukar pandang dan melihat kecemasan di mata masing-masing. Mereka semua berasumsi bahwa Harvey sedang merencanakan sesuatu secara rahasia. Harvey melanjutkan. "Dari yang aku tahu, masih ada beberapa dari kalian yang belum menjual properti kalian." Itu omong kosong. Zack adalah orang pertama yang berdebat, tetapi sebenarnya, dia belum menjual salah satu rumah miliknya. Ekspresi Quinn juga berubah. Dia telah menyembunyikan beberapa perhiasan untuk dirinya sendiri secara rahasia. Keluarga Zimmer terlalu terbiasa dengan keegoisan mereka. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan barang-barang berharga mereka demi seluruh keluarga? Bagi mereka untuk menyerahkan sebagian dari harta benda mereka sudah cukup baik. Hanya kakek Zimmer yang alisnya masih menyatu. Dia tahu Harvey tidak akan begitu baik. "Dengarkan apa yang harus aku katakan. Bahkan jika kalian semua rela menjual semua yang kalian miliki, kalian tidak akan bisa menebus hadiah pertunangan. Jadi, aku memikirkan sesuatu untuk kalian." "Apa itu?" Kakek Zimmer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. "Saham kalian, 49% saham yang dimiliki keluarga Zimmer. Aku akan mewakili Mandy untuk secara resmi membeli semuanya dengan $75 juta. Dengan begitu, kita bisa melupakan hadiah pertunangan yang sudah hilang dari kalian semua. Kalian juga dapat memiliki ini." Harvey mengambil beberapa kantong uang tunai dari meja, berisi sekitar beberapa ratus ribu dolar, dan melemparkannya ke tanah. Pernyataannya menggelapkan wajah senior Zimmer beberapa tingkat lebih dalam. "Harvey, sebagai menantu yang menumpang, seberapa kejamnya dirimu? Apakah kau mencoba untuk menghancurkan keluarga Zimmer secepat mungkin?"
Harvey mengangkat bahu tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Di sisi lain, mata Lilian bersinar terang saat dia berseru. Menantuku yang baik, ide yang luar biasa. Hei, dasar sampah tua. Apakah kau mendengar itu? Serahkan sisa sahammu yang hampir tidak dapat membayar hutangmu, lalu ambil uang ini dan keluar. Kau terlalu berlebihan. Kakek Zimmer menggeram. Saham-saham itu adalah satu-satunya properti yang tersisa dari Zimmer. Bagaimana kami bisa menyerahkannya padamu? Kau tidak mau. Baik-baik saja, maka bayar sendiri sisa hutangnya. Lilian melemparkan daftar hadiah pertunangan kepada kakek Zimmer, tampak seolah-olah dia tidak menginginkan apapun selain mengakhirinya sepenuhnya. Kakek Zimmer bergidik saat dia memindai isi daftar. Dia tahu apa yang dikatakan Harvey itu benar. Bahkan jika keluarga Zimmer menjual semua yang mereka miliki, tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan hutang sepenuhnya. Sekarang tampaknya satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah menyerahkan saham mereka. Tapi begitu mereka melakukannya, keluarga Zimmer akan benar-benar hilang. Pada akhirnya, kakek Zimmer terpaksa menyerah. Dia mengerti betul bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan, maka Zimmer akan dipenjara dan bahkan kehilangan kesempatan untuk meminta makanan. Dalam keadaan ini, dia tidak punya pilihan lain. Setelah menandatangani perjanjian transfer ekuitas, kakek Zimmer mengangkat kepalanya untuk menatap Harvey. Ingat, kami belum selesai denganmu. Zack, Quinn. Mari kita pergi dari sini. Kakek Zimmer bahkan tidak menginginkan uang di lantai. Jika dia terus tinggal di sana, dia akan sangat terganggu oleh Harvey sampai dia akan mati. Kenapa dia membiarkan Mandy menikah dengan pria ini? Pergantian peristiwa yang sangat disayangkan. Zack melemparkan tatapan kebencian kepada Harvey. Harvey. Sekarang setelah Mandy memiliki saham, dia adalah bagian dari elit masyarakat. Aku berharap kepada Tuhan bahwa dia tidak akan menendangmu keluar dari rumah. Kau bahkan tidak pantas membawa sepatunya. Bab 857. Meskipun para Zimmer pergi, jelas bahwa Zack menolak untuk melihat Mandy dan Harvey hidup dengan baik. Dia ingin membuat irisan di antara mereka berdua. Harvey tidak bisa diganggu, dan hanya mengangkat bahu sebagai tanggapan. Melempar batu di antara kita tidak ada gunanya. Jika kau sangat membenciku, maka aku sungguh-sungguh menunggu hari di mana kau dapat kembali untuk membalas dendam kepadaku. Zack mengatupkan giginya keras-keras, berusaha terlihat bermartabat. Pada akhirnya, dia gagal dan akhirnya mengambil semua uang di lantai sebelum berlari di bawah tatapan Harvey yang menyendiri. Setelah kembali ke Villa Zimmer, kakek Zimmer menatap kosong ke villa yang sekarang kosong. Setelah hari ini, dia harus meninggalkan tempat ini. Saat ini, keluarga Zimmer hanya bisa digambarkan sebagai monyet yang bertebaran saat pohon mereka tumbang. Zack menyimpan uang yang telah dia ambil dengan hati-hati sebelum melemparkan tatapan penuh arti kepada kakek Zimmer, bersiap untuk pergi. Quinn juga sama. Tiba-tiba, kakek Zimmer berteriak. Jangan pergi dulu, kalian berdua. Harapan terakhir dari kebangkitan keluarga Zimmer akan bergantung pada kalian berdua. Zack tiba-tiba berbalik, bersemangat. Apa? Kakek, apakah kita punya rencana cadangan? Quinn menjadi bersemangat juga. Kakek, apakah ada jalan keluar lain? Selama aku bisa membalas dendam pada Mandy, aku akan melakukan apa saja. Kakek Zimmer menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Ini adalah rahasia terbesar keluarga Zimmer, serta kartu truf terakhir kita. Apakah kalian berdua pernah mendengar tentang keluarga jin dari Mordu? Zack dan Quinn bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala bingung. Kakek Zimmer menghela nafas. Bukan salahmu karena tidak tahu. Level keluarga kita terlalu tidak signifikan untuk mendapatkan kesempatan untuk berkenalan dengan orang-orang dari level mereka. Mata kakek Zimmer berkedip saat dia mengingat kenangan dari masa lalu. Dia melanjutkan perlahan. Keluarga Jin Mordu, salah satu dari 10 keluarga teratas dari negara besar H. Keluarga Jin memiliki kekuatan dan pengaruh di seluruh Mordu. Bahkan yang disebut langit-langit Southlight, keluarga York, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Jin.
Keluarga York adalah keluarga papan atas di Southlight, tapi itu bukan salah satu dari 10 keluarga teratas di negara H. Zack mengerutkan kening dan bertanya. Kakek, tidak peduli seberapa kuat keluarga Jin Mordu, apa artinya itu bagi kita? Bukankah kita tidak punya kesempatan untuk berhubungan dengan mereka? Senior Zimmer menjawab dengan dingin. Tentu saja, kita bisa. Untuk apa lagi aku mengungkit ini? Mendengar itu, Queen menjadi gembira. Kakek. Kalau begitu kamu harus menelepon seseorang dari keluarga Jin Mordu dan minta mereka mengatur seseorang untuk menghancurkan Harvey dan Mandy. Kakek Zimmer menjadi marah. Jika semudah itu, apakah keluarga kita akan tetap menjadi keluarga kelas 2 selama bertahun-tahun di Southlight? Mengambil napas dalam-dalam, kakek Zimmer melanjutkan. Kita Zimmer dari Nyunggi adalah keluarga cabang dari keluarga Jin Mordu dari sekitar 100 tahun yang lalu. Tapi karena hubungan darah kita terlalu lemah, kita tidak pantas menyandang nama keluarga Jin. Kita hanya bisa menggunakan nama budak mereka, Zimmer. Sekarang, aku ingin kalian berdua membawa kenang-kenangan ini dan pergi ke Mordu untuk menemukan keluarga Jin. Bahkan jika kau harus menjadi antek atau pelayan, kau harus tetap bersama keluarga Jin. Hanya dengan ini kalian bisa membangun koneksi dan meraih kekuatan. Hanya dengan kekuatan kita bisa membuat keluarga Zimmer hebat lagi. Ekspresi wajah Zack dan Queen berubah drastis. Bepergian ke Mordu. Menjadi pelayan. Setelah beberapa lama, keduanya mengatupkan gigi dan berseru. Kakek, kami bersedia melakukan itu. Bab 858. Di lokasi pembangunan proyek Silver Nimbus Mountain Resort. Menatap lokasi konstruksi di depannya, Mandy cemas dan murung. Tidak ada masalah lain yang mengganggu lokasi konstruksi proyek resort. Ditambah lagi, dengan Old Niner dan orang-orangnya berjaga-jaga, tidak ada preman yang berani datang dan menghancurkan situs itu. Sayangnya, proyek tersebut harus dihentikan sementara karena masalah pasokan bahan baku muncul tiba-tiba. Mandy memanggil sekretarisnya, alisnya menyatu dengan frustrasi saat dia berbicara. Uangkan $30.000 dari Departemen Keuangan dan bagikan $150 untuk setiap pekerja sebagai hadiah. Mintalah mereka beristirahat selama beberapa hari dan tunggu pengumumanku untuk kembali bekerja. Sekretaris itu mengangguk, tetapi dia masih bertanya dengan khawatir. CEO Mandy, sekarang hampir musim dingin. Musim dingin di Southlight membawa angin utara yang dingin. Efisiensi pekerja akan berkurang. Jika kita tidak dapat menyelesaikan pembangunan seluruh kerangka sebelum musim gugur berakhir, saya khawatir proyek ini akan berakhir tanpa selesai dan tidak lengkap. Mandy memijat bagian di antara alisnya. Aku tahu, tetapi sekarang kita memiliki masalah dengan bahan baku. Kita tidak bisa terburu-buru bahkan jika kita mau. Tolong bantu aku menenangkan para pekerja dan tim konstruksi. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dalam beberapa hari. Baiklah, Bu. Sekretaris tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi. Ketika Mandy sampai di Gardens Residence, Lilian sudah pergi, membawa serta perhiasan dan sertifikat kepemilikan properti. Mandy tidak punya mood untuk peduli tentang hal-hal seperti itu. Dia merosot di sofa, semua lelah. Harvey berjalan mendekat dan memberikan padanya perjanjian transfer saham, tersenyum. Selamat, CEO Mandy. Mulai sekarang dan seterusnya kamu akan memegang 49% saham di perusahaan ini. Ditambah lagi, karena kamu adalah CEO, setiap keputusan harus kamu buat. Tidak ada yang bisa membuatmu kesulitan. Mandy membolak-balik perjanjian dan menjawab dengan lelah. Siapa bilang tidak ada yang bisa memberiku masalah lagi? Apakah itu Sky Corporation? Harvey tercengang. Dengan dia di sekitar, siapa yang berani mengganggu perusahaan Mandy? Mandy menggelengkan kepalanya. Tidak, Sky Corporation dan aku berbagi keuntungan bersama. Kenapa mereka menggangguku? Ini terutama masalah dengan pemasok bahan baku yang bekerja sama denganku. Yah, itu bukan masalah besar. Aku akan menyelesaikannya dalam beberapa hari. Mendengar kata-kata Mandy, Harvey tidak bertanya lagi.
Jika Mandy ingin menjadi wanita kaya dan berkuasa yang sebenarnya, dia harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam menghadapi kesulitan. Bagaimana Mandy bisa tumbuh jika dia membutuhkan bantuannya dalam segala hal? Keesokan harinya, Harvey pergi ke Sky Corporation pagi-pagi sekali. Dia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan setelah menyelesaikan masalah integrasi aset. Saat ini, dia tidak bebas. Mandy tidak banyak berkomentar tentang tindakannya. Sebagai gantinya, dia pergi ke lokasi proyek Silver Nimbus Resort sendiri. Masalah yang dihadapi Mandy sekarang bukanlah masalah besar. Itu hanya menyangkut dana proyek. Para pemasok bahan baku merasa bahwa karena perusahaan Mandy dapat memperoleh proyek sebesar Silver Nimbus Resort, maka dalam waktu dekat akan meraup keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, mereka ingin mendapatkan keuntungan sampingan dari kesempatan ini. Sekarang, proyek Silver Nimbus Resort membutuhkan dana yang sangat besar, dan arus kas Mandy tidak mencukupi saat ini. Begitu pemasok menaikkan harga bahan baku, itu berarti peningkatan biaya. Yang paling mengkhawatirkan, baja, semen, batu bata, tanah, serta bahan mentah lainnya yang diperlukan semuanya berdiri di jalur yang sama. Menaikkan harga satu akan berarti menaikkan harga untuk persediaan lain juga. Semuanya menjadi sumber kesulitan bagi Mandy. Bab 859. Mandy tinggal di sekitar lokasi konstruksi sepanjang sore. Setelah itu, dia pergi ke kota dan pergi ke hotel tempat dia dan pemasok berjanji untuk bertemu. Sampai di sana, dia melihat kamar pribadi itu kosong. Mandy menduga mereka sedang berakting, untuk alasan yang tidak diketahuinya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan malah memesan sepoci teh, dan menunggu dengan tenang di kamar. Selama 4 jam dia menunggu, dari siang hingga malam. Baru pada saat itulah pemasok tiba. Mereka datang sebagai kelompok, menyebut satu sama lain sebagai saudara saat mereka masuk. CEO Mandy, mohon maafkan kami karena sedikit terlambat. Beberapa hari ini, kami sangat sibuk dengan pekerjaan kami. Anda tahu bahwa setelah harga pasar bahan baku naik, lebih banyak orang datang kepada kami untuk berbisnis. Itu sebabnya kami tidak sebebas itu. Ya, kami memiliki sedikit produk, tetapi begitu banyak perusahaan menuntut ini dan itu dari kami. Kami bahkan tidak tahu kepada siapa kami harus mendistribusikan produk kami lagi. Sungguh merepotkan. Saat mereka muncul, mereka memamerkan kebanggaan dan kesombongan mereka. Orang-orang itu bertubuh besar dan kelebihan berat badan. Sekilas, mereka tidak tampak seperti karakter sederhana. Mereka memiliki puluhan wanita cantik yang ikut. Mereka adalah orang yang biasanya dianggap sebagai pria sukses. Salah satu ponsel mereka berdering. Dia menjawab panggilan itu dengan tidak sabar. Jangan bicara tentang menunjukkan rasa hormat atau yang lainnya. Bersama kami, uang adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan rasa hormat. Katakan padanya jika harganya tidak dinaikkan, dia tidak akan menerima sedikit pun dari produk kita. Bukan hanya aku, tetapi juga dari pemasok industri lainnya. Tak satu pun dari kita akan memberinya apapun. Tandai kata-kataku. Dia mengakhiri panggilannya dengan marah dan kemudian menoleh ke Mandy sambil tersenyum. CEO Zimmer, mohon permisi. Beberapa orang tidak tahu tempat mereka dan melihat perusahaan kami seperti supermarket tempat mereka dapat menawar harga. Jika mereka tidak diberitahu dengan benar, mereka akan mulai berpikir bahwa mereka adalah orang yang hebat. Hahaha. Yang lain ikut tertawa bersamanya. Wajah Mandy langsung menggelap. Orang-orang ini menunjukkan keparahan mereka dalam upaya untuk mendominasi dia. Mereka tidak hanya mengatakan kepadanya bahwa harga harus dinaikkan, tetapi mereka juga tidak akan mendistribusikan materi kepadanya sebaliknya. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak membeli dari mereka, pemasok lain dari industri yang sama tidak akan menawarkan apapun padanya. Mandy menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. Dia berkata perlahan. Tuan-tuan, ini bukan pertama kalinya kita bekerja sama. Kalian bisa berterus terang dengan apa yang ingin kalian katakan kepadaku. Apa gunanya berteriak dan memarahi orang lain? Hahaha. Di antara pemasok, Barry Waters bertanggung jawab atas baja.
Dia adalah yang tertinggi dalam hal superioritas dan dengan demikian, memegang kekuasaan paling besar. Barry menyeringai mendengar kata-kata Mandy dan menjawab. CEO Zimmer memang bukti bahwa wanita tidak kalah dengan pria. Karena kamu ingin kami langsung, kami akan berterus terang. Kali ini, material yang dibutuhkan perusahaan Anda dari kami harus dinaikkan 50% dari harga aslinya. Ingatlah bahwa kita mengacu pada semua materi. Mandy mengerutkan kening. Kalau begitu, biaya konstruksi proyek kami akan dinaikkan setidaknya 20 hingga 30%. Kami tidak akan mampu membayar saranmu. Barry mencibir. CEO Zimmer. Apakah proyekmu mampu atau tidak, apa yang penting bagi kami? Meskipun demikian, kami telah mengatakan apa yang kami inginkan hari ini. Jika harga bisa dinaikkan, kami akan terus mendistribusikan produk besok. Jika tidak, maka kami akan menghentikan sementara kerjasama kita. Wajah Mandy menjadi gelap sekali lagi. Tuan Barry, jangan lupa bahwa kita berdua telah menandatangani perjanjian. Jika kamu tidak menyediakan bahan tepat waktu dan mempengaruhi kemajuan konstruksi kami, kamu harus memberikan kompensasi kepada kami. Bab 860. Hahaha. Apakah kamu akan mengajukan tuntutan hukum terhadap kami, CEO Zimmer? Aku akan memberimu nasihat. Tentu, mempekerjakan seorang pengacara tidak membutuhkan banyak biaya. Tetap saja, sengketa perdata seperti ini mengutamakan mediasi. Jarang kasus ini bisa diselesaikan dengan cepat. Kalau mau, kasus ini bisa kami tunda selama 8-10 tahun. Meskipun kami tidak peduli, bisakah perusahaanmu membayarnya? Barry Waters sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia telah memikirkan segalanya sebelum tiba. Kehadirannya saat ini semata-mata untuk menghancurkan Mandy. Pemasok lain mencibir dan mengangguk. Lagi pula, mereka semua akan saling berbagi manfaat. Tentu saja, mereka akan mengambil kesempatan ini untuk menghasilkan keuntungan besar sebagai sebuah kelompok. Tidak ada yang cukup bodoh untuk menolak uang tunai yang dingin dan keras. Mandy menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Tuan Barry, ketika Zimmers kami sedang mencari pemasok, kamulah yang datang ke depan pintu kami dan memberi tahu kami bahwa pabrikmu akan bangkrut. Kamulah yang memohon untuk menawarkan kami harga terbaik untuk membeli produkmu. Aku mengirim uang kepadamu tepat waktu, tidak pernah menunda atau melewatkan 1 sen pun. Bahkan jika tidak ada di antara kalian yang memiliki moral bisnis dasar, tidakkah menurutmu setidaknya kamu harus memiliki rasa terima kasih? Jika bukan karena aku menandatangani perjanjian dengan kalian semua di masa lalu, beberapa dari kalian pasti sudah bangkrut, bukan? Mendengarkan pidato tenang Mandy, 1 atau 2 pemasok mulai merasa agak bersalah. Merekalah yang mencari Mandy. Tapi itu di masa lalu. Sekarang setelah mereka menghasilkan banyak uang, keserakahan mereka meningkat. Barry membalas Mandy dengan nada menghina. Berterima kasih. CEO Zimmer, aku mendengar bahwa kamu adalah seseorang yang telah berkecimpung di dunia bisnis selama beberapa tahun. Apakah kamu tidak mengerti hal terpenting dalam industri bisnis adalah uang? Dengan uang, apapun bisa dilakukan. Dengan uang, hanya di sana aku akan berterima kasih. Sekarang, semua bahan baku di luar sana mengalami kenaikan harga yang sangat besar. Namun kamu masih ingin kami menyediakan produk kami dengan harga terbaik. Apakah kamu pikir kami bodoh? CEO Zimmer. Kamu memiliki Sky Corporation sebagai dukunganmu. Satu perusahaan teratas dari Southlight. Jumlah uang yang mereka tawarkan kepadamu seharusnya tidak terbayangkan. Kami tidak menuntut banyak. Kami hanya meminta sebagian kecil saja. Jika kamu bahkan tidak bisa memberikan bantuan kecil seperti ini untuk kami, apa gunanya kerjasama lebih lanjut? Apakah setiap dari kalian berpikir seperti itu? Mandy tumbuh sedikit tak berdaya. Ya, itulah yang kami pikirkan. Tidak ada uang, tidak ada pembicaraan. Lagi pula, perusahaanmu tidak punya dana untuk ini. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan proyek, kami tidak akan kehilangan apapun. Paling-paling, kami akan mendapatkan lebih sedikit uang. Apa yang harus ditakuti? Mandy menghela nafas. Pada awalnya,
Dia pikir mereka bisa mendiskusikan masalah ini dengan baik. Siapa yang mengira bahwa orang-orang ini telah membentuk kolusi? Mereka tegas dalam keputusan mereka dan bertindak seolah-olah mereka akan membalik meja kapan saja. Sama sekali tidak ada ruang untuk diskusi. Mandy terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata, "Tuan, menaikkan harga tidak mungkin. Tapi aku bisa memberimu manfaat lain. Aku ingin tahu apakah kalian semua dapat menerima itu. Selain uang, kami tidak tertarik pada hal lain." Barry menjawab tanpa peduli tetapi memindai tubuh Mandy dengan tatapan jahat. Nada suaranya tiba-tiba berubah. "Tapi jika kamu mau berkencan denganku, kita bisa bernegosiasi. Suamimu digosipkan hanya sampah. Dia mungkin tidak terlalu bagus di area itu, bukan? Bagaimana kalau aku berkorban sedikit dan membantumu?